tips ya, tips siapkan manuskrip artikel jurnal ilmiah, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat. Namun sebelum itu ada sedikit pengantar dari saya sebagai pengelola jurnal Poltek kita, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Kebetulan pada kesempatan kali ini hadir juga Pak Aminuddin. Beliau adalah editor-in-chief jurnal Poltek kita. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, jadi ini sedikit pengantar terkait dengan Jurnal Pengabdian Masyarakat yang Poltekkes Kemenkes Palu. Jadi kalau kita lihat tren dari jurnal ini untuk accepted rate, jadi tingkat penerimaan naskah. Jadi kalau dilihat dari tahun 2020 sampai 2020 itu semakin menurun ya. Jadi kalau posisi terakhir untuk 2022 adalah jadi kalau ada 10 naskah yang disubmit ya. Jadi yang diterima itu hanya 3 sampai 4 artikel saja. Ya, jadi sangat sedikit sebenarnya yang diterima. Nah, hal ini karena alasan penolakan naskahnya itu adalah pertama tidak sesuai dengan template. Jadi kalau kita ingin submit pada suatu jurnal itu sebaiknya kita harus menyesuaikan dengan template pada jurnal tersebut. Ya. Kemudian referensinya juga masih banyak yang manual ya. Jadi manual, kemudian jumlahnya sedikit. Dan sumber referensinya itu lebih banyak dari buku. Ya, padahal sebenarnya yang dianjurkan adalah dari jurnal ilmiah. Oke, jadi salah satu aspek penting ya dalam menulis artikel itu adalah referensi. Kemudian, dan ini menjadi penting bagi kami pengelola jurnal untuk memastikan apakah semua referensi yang dikutip oleh penulis itu sudah tertulis semua dalam daftar pustaka atau belum. Kemudian apakah unsur-unsur metadatanya, misalnya kalau kita mengutip atau mengambil referensi dari jurnal ilmiah itu harus ada judul penulis, kemudian tahun publish, nama jurnal, volume, issue, halaman sampai dengan URL. Nah, itu karena dalam penilaian jurnal ilmiah ya nilai kalau kita ingin memperoleh nilai misalnya Sinta 3 ya, itu nilainya di atas 60 sampai 70. Jadi jika kita menggunakan referensi dengan baik dan benar, ini skornya adalah 8 ya, 8 poin. Jadi lumayan banyak lah. Jadi kita sebagai pengelola jurnal akan memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan referensi, apalagi sekarang sangat banyak tools yang bisa membantu kita dalam mencari dan menulis referensi. Ya, ada Mendeley, ada Publish or Perish, ada Zotero dan banyak sekali ya. Kemudian peningkatan jumlah publikasi semakin tahun makin meningkat karena kebutuhan dosen pun mulai dari beban kinerja dosen, kemudian termasuk kenaikan pangkat ya. Jadi sebenarnya untuk memperoleh kutip referensi terbaru misalnya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu sangat memungkinkan. Jadi maka kami sebagai pengelola jurnal sangat mendorong artikel-artikel yang masuk itu menggunakan referensi yang terbaru ya. Kemudian ya harus menggunakan reference manager ya yang lagi manual. Kemudian ketika kita mau memasukkan naskah, ini saya cuma sekilas, mungkin nanti akan bahas lebih banyak dibahas oleh Pak Takwin. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya sebelum submit, saat submit, dan setelah submit. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus disiapkan oleh kita sebagai penulis, termasuk juga nanti kalau mahasiswa ada tugas misalnya untuk publish di jurnal Pengapmas. Jadi hal-hal ini sebaiknya diperhatikan ya. Jadi memang tingkat literasi kita di Indonesia itu sangat rendah ya. Padahal seluruh informasi itu sudah dicantumkan di website jurnal
mulai dari petunjuk, kemudian template, itu sebaiknya kita ikuti rambu-rambu ya. Jadi pengelola jurnal akan senang jika apa yang menjadi rambu-rambu di jurnal tersebut itu dipatuhi oleh penulis. Jadi proses review awal ya itu tidak perlu sebenarnya dilakukan kalau semua aturan-aturan itu bisa dipatuhi oleh author. Mungkin itu pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Untuk berikutnya saya akan menyerahkan kepada Pak Takwin untuk berbagi pengalaman ya, bagaimana cara mempersiapkan artikel sebelum kita submit di jurnal ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Takwin. Ya, makasih Pak Kadar. Belum bisa share screen Pak Kadar. Oh, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Yang saya hormati Pak Kadar, kemudian Pak Minudin, teman-teman dosen yang sempat hadir, kemudian para mahasiswa yang berbahagia. Jadi saya dalam rangka sharing pengalaman saja ya, berbagi bagaimana cara kita menyiapkan manuskrip atau naskah untuk kita publikasikan ke jurnal di Poltekkes ataupun jurnal di mana saja yang kita tuju. Apakah sudah kelihatan slide ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, bagi yang belum kenal, itu nama saya. Sehari-hari di Prodi D3 Kebidanan Palu. Ya, sebagai peneliti, kemudian juga belajar menulis, dan alhamdulillah sudah bisa terbit beberapa tulisan dan buku. Ini tak lepas dari bimbingan Pak Fahmi terutama, kemudian Pak Kadar, dan juga teman-teman dosen lain, sehingga bisa menjadi peneliti, kemudian penulis naskah dan buku. Sesuai dengan apa yang Pak Kadar sampaikan ke saya tentang kegiatan hari ini, maka telah saya siapkan beberapa slide. Mudah-mudahan nanti bisa kita belajar bersama dan bisa kita publikasi. Setiap naskah telah kita tulis untuk masuk ke jurnal utamanya yang jurnal terakreditasi. Nah, yang pertama, setiap penulis mesti menyesuaikan template yang akan kita tuju untuk publikasi. Nah, di sini saya tampilkan jurnal pengabdian masyarakat Poltek kita, disingkat PJPM. Jadi Poltek kita jurnal pengabdian masyarakat. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang belum registrasi, maka silakan registrasi di PJPM ini. Pada bagian ini kan ada registrasi, ini silakan registrasi. Setelah registrasi nanti, bisa nanti login untuk publikasi. Nah, karena kita membahas tentang template, maka di halaman depan PJPM ini, maka silakan Anda atau Bapak Ibu sekalian mendownload template yang saya berikan kotak berwarna merah ini. Ya, silakan download ini, klik ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sudah tampil ini template dari PJPM. Nah, setelah tampil template-nya, silakan Anda klik file, kemudian akan muncul menu download. Nah, silakan download. Setelah kita download nanti, telah tersimpan di file download, nanti ketika Anda menulis naskah, semuanya harus menyesuaikan dengan template yang telah kita unduh tadi itu. Mudah-mudahan jelas ini ya.
Kemudian berikutnya, bagaimana cara mensitasi yang baik dan benar? Yang pertama tentunya setiap penulis harus mengetahui teknik parafrase, yaitu teknik merubah kalimat menjadi kalimat penulis sendiri tanpa mengubah makna atau arti kalimat itu. Itulah kira-kira kurang lebihnya parafrase. Walaupun di internet ya ada beberapa aplikasi untuk parafrase, kami juga sudah mencoba beberapa, tapi ternyata mesti kita lakukan parafrase kembali dengan kalimat kita karena kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan inginkan. Jadi ada baiknya, paling bagus juga mungkin parafrase sendiri. Kecuali yang Inggris, Will Bolt saya lihat digunakan oleh teman-teman mungkin sudah bagus ya, atau karena kita tidak paham bahasa Inggris kita katakan bagus. Tapi kalau bahasa Indonesia, aplikasi bahasa Indonesia parafrase saya sudah coba dan saya harus parafrase kembali. Dan ini harus latihan, tidak bisa langsung serta-merta bisa. Harus latihan parafrase, latihan lagi. Dan banyak cara untuk parafrase itu. Jika berkenan nanti bisa kita buatkan lagi Zoom berikutnya untuk melakukan parafrase. Yang kedua harus menggunakan PUEBI dan KBBI. Jadi saat ini sudah ditinggalkan ya, tidak dipakai lagi EYD, ejaan yang disempurnakan, diganti dengan PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan setiap kata, setiap kalimat nanti yang kita tulis mengacu kepada UEB dan KBBI. Dan yang ketiga, paling penting adalah menggunakan reference manager. Di sini ada 4, ada EndNote, Zotero, Mendeley, kemudian RefWord. Nah, yang familiar bagi kita sehari-hari kebanyakan adalah Mendeley. Demikian juga saya masih menggunakan Mendeley. Dan info yang kami dapatkan bahwa Mendeley Desktop mulai September kayaknya itu akan diganti dengan MRM lagi, Mendeley Reference Manager. Tapi kata Pak Kadar tetap bisa digunakan, cuma mungkin nanti yang belum download tidak bisa lagi untuk mendownload mungkin. Ini beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam mensitasi satu artikel agar baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, dan ini hal paling penting dalam setiap naskah atau manuskrip sebelum kita submit atau ajukan untuk publikasi, adalah melengkapi metadata daftar pustaka. Dahulu kita juga awal-awal menulis belum tahu apa itu metadata. Oh, ternyata yang di kolom yang telah kami lingkari, kami telah kotak warna merah itulah metadata dalam aplikasi Reference Manager Mendeley. Nah, ini para penulis harus lengkap semuanya ini, dilengkapi semuanya. Yang pertama dari topiknya, apakah ini jurnal, apakah buku atau book chapter, atau film, atau video, atau SK misalnya surat keputusan, atau peraturan menteri, atau keputusan presiden dan segala macam. Atau dalam bentuk audio. Nah, nanti ada pilihan semua di sini, silakan dipilih. Nah, ini adalah jurnal artikel. Jadi pertama kita pilih jurnal artikel, kemudian diperhatikan juga kelengkapan judulnya. Nah, biasa kalau jurnal itu bagus, bereputasi, biasanya metadata sudah lengkap semuanya, terisi. Nah, kecuali yang belum terakreditasi, biasanya belum bagus metadatanya. Nah, pada bagian ini kita perhatikan lengkap semua ya. Jurnalnya sudah terklik di sini, jurnal artikel, topiknya. Kemudian judulnya sudah ada, nama penulis atau autor sudah ada juga. Kemudian nama jurnal sudah ada, tahunnya tahun berapa sudah ada, volumenya sudah ada ini, kemudian nomor berapa, halaman berapa. Jadi sudah luar biasa ini metadatanya.
Kemudian nanti di bagian paling bawah, kalau dia jurnal yang bagus, lengkap juga di bagian bawah itu. Nah, ini misalnya. Jadi sudah ada di sini alamat URL-nya. Nah, ini ada. Kemudian ada juga di sini DOI-nya, DOI. Kalau orang kayak di DOI ini uang. DOI. Bisa uang, bisa tidak ada. Kalau di Kaimalue dengan daerah Tosale sana itu, DOI. Tidak ada atau uang juga bisa. Nah, gunanya URL ini dengan DOI ini, kalau kita klik di sini, bagian ini kita klik, maka akan muncul nanti artikelnya itu. Atau bisa kita nanti paste di internet, akan muncul dia. Nah, ini contoh artikel jurnal yang metadatanya lengkap. Sehingga nanti kalau kita klik bibliografi di Word, maka akan bagus kemunculan dari metadata artikel ini. Dan sebelum Bapak Ibu sekalian para mahasiswa mengikuti kegiatan ini kan diberikan kemarin pretest tentang cara atau tentang metadata yang benar seperti apa. Jadi bisa dirasa-rasa kemarin itu dari beberapa soal yang kita jawab mana yang benar metadatanya. Jadi ini sudah jelas ya, ada topiknya apa, kemudian judulnya apa, autorsnya, pengarang siapa, jurnalnya apa namanya, kemudian tahunnya, volume, nomor, kemudian halaman, berikutnya ada URL-nya dan ada DOI-nya. Nah, biasa ada juga artikel tidak ada DOI-nya, nah, maka mesti kita copy URL-nya dan kita paste di sini. Mungkin kita butuhkan artikel itu dan kita cari tidak ada tempat lain, hanya itu yang ada. Walaupun DOI tidak ada, maka bisa kita paste di sini URL-nya dari artikel jurnal itu. Kemudian kita pindah lagi ke bahasan berikutnya. Masih mendengar ini? Masih, Pak. Oh, masih. Iya. Kemudian cara mengirim manuskrip pada jurnal. Masih, Jadi, Pak. ya Bapak Ibu dan para mahasiswa, setelah kita mungkin pengabdian masyarakat, meneliti, tentu kita menyiapkan naskah kita, manuskrip kita, yang tadi sudah kita buat sesuai dengan template dari jurnal yang dituju. Nah, maka sekarang kita akan belajar cara mengirim manuskrip pada jurnal. Nah, bagi yang belum registrasi, saya katakan tadi awal, maka registrasi dulu di jurnal itu. Nah, saya ini sudah registrasi di PJPM, maka saya tinggal login. Ya, login, username kita apa, kemudian passwordnya apa. Jadi ini juga penting, setiap kita ini mesti menghafal username dan password kita. Agar mudah kita untuk login. Saya lalu itu minta tolong Pak Kadar, lupa saya punya password dengan passwordnya lupa. Dengan username-nya juga lupa. Nah, minta tolong Pak Kadar, beliau kan pengelola, maka beliau yang tahu, maka dikirim kembali ke saya sehingga bisa login lagi. Nah, setelah itu kita tinggal klik login. Login. Kemudian setelah login, nah ini ada beberapa tahapan yang mesti kita lewati untuk kita submit atau mengajukan naskah atau manuskrip kita. Nah, tampilan ini teman-teman semua, tampilan ini adalah tampilan yang mana saya sudah mensubmit artikel atau naskah pengapmas saya. Sehingga di sini kelihatan ada new submission. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian para mahasiswa yang belum mensubmit artikelnya, tentu di sini tidak ada new-nya, hanya submission saja. Nah, maka silakan klik submission. Nah, saya mengklik new submission karena tidak mungkin lagi karena sudah ada yang sementara proses ini. Saya submit kira-kira pekan yang lalu submit dan sekarang mau dibuatkan pembelajaran ya, olehnya ya saya klik saja new submission. Setelah kita klik new submission ini atau nanti Anda submission saja, maka akan muncul nanti tampilan atau step 1, tahap 1.
Dan step 1 itu merupakan persyaratan submission. Nah, jadi persyaratan submission. Nah, silakan dibaca persyaratan submissionnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kan gampang sekarang kan? Tinggal copy bahasa Inggrisnya, paste di Google Translator. Dan sekarang Google-nya sudah bagus menerjemahkan. Nah, yang pertama Anda harus membaca dan mengakui bahwa Anda telah melengkapi persyaratan di bawah ini sebelum melanjutkan. Yang pertama, kiriman belum pernah diterbitkan sebelumnya. Jadi jangan publikasi 2 kali. Juga tidak sebelum jurnal lain untuk dipertimbangkan. Sudah kita submit ke jurnal lain, kita submit lagi ke jurnal yang ini. Jadi benar-benar kita submit pertama kali di jurnal itu dan tidak ada sebelumnya dan tidak ada mensubmit 2 kali. Ini mesti kita perhatikan. Kemudian yang kedua, file pengiriman dalam format file dokumen, OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF. Nah, biasa kita gunakan Microsoft Word. Kemudian, jika tersedia, URL untuk referensi telah disediakan. Apalagi PJPM ini sekarang luar biasa kan Sinta 3. Jadi tentu sangat ketat dalam menseleksi naskah yang masuk. Jadi tadi dikatakan Pak Kadar banyak yang reject ya, ditolak. Kenapa? Karena masalah ini masalah persyaratan submission. Maka solusi URL-nya ini kita copy, saya tadi copy URL-nya kemudian paste di Mendeley atau di reference manager yang lain. Kemudian teksnya 1 spasi. Nah, untuk teksnya 1 spasi ini dan seterusnya ini tinggal ikuti saja template dari jurnal itu. Ya, tinggal ikuti template dari jurnal itu. Kemudian teks mematuhi persyaratan gaya dan bibliografi yang diuraikan dalam pedoman penulisan. Nah, tentu kita menggunakan apa edisi ke-6. American Physiological Association, edisi ke-6. Kemudian naskah sudah sesuai dengan template, oke. Isi naskah sudah sesuai dengan penjelasan dalam petunjuk template, oke. Jumlah referensi minimal 20. Nah, ini perhatikan juga ini. Referensi minimal 20. Diperhatikan sekali ini. Nah, kemudian 17 dari artikel jurnal. Jangan 16, jangan apalagi 15, apalagi 10. Jadi minimal 17 dari artikel jurnal. Yang lain mungkin buku atau peraturan menteri, peraturan presiden dan sebagainya. Tapi 17 dari artikel jurnal yang kita ambil. 3-nya itu dikasih peluang. Apakah boleh melebihi 20? Oh, paling bagus. Paling bagus. Mungkin referensinya 30, 40. Kalau Pak Fahim bikin itu sampai 70 referensi. Beliau jago kalau masalah referensi. Nah, kita cuma minimalnya 20 saya kita buat. Jangan 19, kurang itu. Kemudian referensi menggunakan reference manager tadi itu, Mendeley kah, Zotero kah, EndNote kah, dan seterusnya. Kemudian stylenya menggunakan edisi ke-6, American Psychological Association, edisi ke-6. Di Mendeley kan sudah ada itu ya, jadi digunakan. Nah, ini contoh halaman pertama dari submission atau langkah pertama dari submission. Bermulai kita baru start ini. Maka Anda harus mengklik semua di sini. Klik semua saja ini. Ya, centang semua ini. Kemudian kita pindah ke halaman bawahnya. Halaman bawahnya juga kita centang ini. Yes, I agree dan seterusnya. Kemudian yes, I agree dan seterusnya. Jangan lupa save and continue. Nah, maka langkah 1 sudah kita lewati. Nanti akan masuk ke langkah kedua. Ya, ini langkah kedua ini. Langkah kedua adalah upload submission. Jadi kita akan upload, mengunggah pengajuan. Ya, mengunggah ya, upload. Downloadkan unduh. Nah, mengunggah pengajuan. Upload, unggah, submission, pengajuan. Nah, untuk mengunggah pengajuan ini, silakan klik upload file. Nah, ketika kita klik upload file ini, nanti akan terbuka file di komputer kita. Nah, harus diingat disimpan di mana.
kemudian dibuka itu filenya, kemudian klik filenya, baru open. Setelah open nanti file akan terbuka seperti ini. Nah, jadi file sudah terbuka di sini. Ini contoh file yang saya unggah tadi itu. Setelah kita unggah file seperti ini, jangan lupa mengklik artikel teks. Nah, klik ini. Klik artikel teks. Setelah itu, save and continue. Simpan dan lanjutkan. Nah, kita akan pindah nanti ke langkah ketiga, ya, step ketiga, yaitu enter metadata. Nah, masuk ke langkah ketiga, enter metadata. Yang diperhatikan adalah yang diberikan tanda bintang warna merah ini. Artinya setiap tanda begini harus kita isi, tidak boleh kosong. Maka titel itu kita isi titelnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi judul yang telah kita buat di naskah itu tinggal di copy, kemudian kita copy, kemudian paste ke Google Translator, kemudian copy lagi di sana tadi itu, kemudian pindahkan ke bagian sini. Tinggal dipaste saja judulnya dalam bahasa Inggris. Nah, perhatikan juga gaya penulisan. Ini menggunakan huruf besar di awal, ya. Jadi bukan huruf besar semua atau huruf kecil semua. Nah, dia menggunakan huruf besar di awal, dipaste di sini. Kemudian subtitlenya ini bahasa Indonesia kita paste juga di sini. Kemudian abstraknya, nah, copy abstraknya. Nah, ini juga abstrak bahasa Inggris, ya. Ini salah copy ini. Bukan bahasa Indonesia. Nah, abstrak juga di copy Inggrisnya. Kemudian paste di sini. Nah, masih di halaman yang sama, yaitu enter metadata, kita akan pindah ke bagian bawahnya, yaitu yang pertama tentang siapa semua yang berkontribusi dalam naskah ini. Maksudnya penulisnya siapa semua. Nah, setiap penulis, 5 orang kah, 6 orang kah, berapa orang pun harus kita isi nama penulis di sini ini. Ini nama penulis. Kemudian emailnya harus benar. Kemudian ini juga kita klik di sini kontak primernya. Kemudian apakah dia author atau tidak nanti. Nah, setelah ini kita sudah isi dan kita klik-klik begini. Kemudian nanti klik lagi add contributor. Nah, kita tambah lagi penulis berikutnya. Demikian seterusnya. Jadi kalau 4 penulisnya, ya 4 orang nama tercantum di sini. Nah, penulis 1, terus 2, 3, dan 4. Setelah itu, jangan lupa untuk mengisi kata-kata kunci di sini. Nah, isi kata kunci di sini sesuai dengan naskah yang telah kita tulis. Biasa di bagian abstrak itu, kalau kita melihat ke depan, nah sebelah kirinya itu ada kata kunci di situ, bahasa Inggrisnya di copy, kemudian paste di sini. Yang terakhir, referensi. Nah, copy semua referensi di bagian belakang daftar pustaka dan paste di bagian referensi ini. Setelah itu, save and continue. Ya. Setelah kita save and continue, langkah keempat adalah konfirmasi. Dan ini sudah langkah terakhir sepertinya ini. Nah, berarti sudah berhasil kita toh. Jadi dia bilang your submission has been uploaded and is ready to be sent. You may go back to review and adjust any of the information you have entered before continue. When you are ready, click finish submission. Kalau sudah oke, kita rasakan sudah oke, sudah pas begitu, tinggal klik finish submission. Nah, setelah kita klik finish submission, berarti kita telah selesai mengajukan naskah kita. Kalau ini kan PJPM, ya, ke Poltek kita Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, langsung nanti masuk ke next step, tahap kelima kan, sudah selesai ini. Nah, setelah itu nanti tinggal menunggu balasan dari reviewer yang mereview naskah dari calon artikel kita itu. Oleh karena itu, rajin-rajin nanti kita login ke PJPM atau jurnal apa saja, kemudian kita cek nanti bagian submission dari artikel kita untuk mendapatkan review dari reviewer untuk kita nanti perbaiki, kemudian kita kirim lagi ke bagian situ itu di OJS-nya itu. Nah, lengkap di situ.
Berarti selesai sudah tahapan kita dalam mensubmit naskah atau manuskrip yang telah kita siapkan. Wah, cuma itu saja. Terima kasih. Ini semboyannya yang Pak Kadar tulis di bagian apa tadi itu, flyernya itu. Aduh, jadi kerjakan ya. Silakan meneliti, silakan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian setelah itu kita tulis writing. Setelah ditulis agar orang tahu kita punya hasil penelitian pengapmas, agar tidak menjadi sampah di lemari, di perpustakaan dan seterusnya. Nah, purpose masih mending ya. Kalau disimpan di rumah, tidak ada gunanya, tidak ada yang baca. Maka mesti kita publikasi agar hasil tulisan kita bermanfaat juga bagi orang lain. Orang bisa membaca, orang bisa mensitasi, dan orang bisa menggunakan hasil tulisan kita dalam artikel. Demikian pengantar. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan juga bisa ya, langsung ke praktek nanti lewat Zoom juga bisa. Ada pertanyaan, silakan. Pak Kadar? Ya, terima kasih Pak Takwin. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan. 1-2 pertanyaan, silakan. Oke, sambil menunggu peserta lain bertanya, mungkin saya Pak ya. Kira-kira Pak, mungkin boleh bagi tips. Ini kan salah satu syarat adalah referensi itu harus minimal 20 Pak ya, untuk di Poltek kita. Kira-kira bagaimana tips agar referensi kita itu bisa banyak? Ya, terima kasih Pak Kadar. Sambil saya jawab, silakan Bapak Ibu dan mahasiswa mengisi absensi yang telah disebarkan oleh Pak Kadar di chat ruang Zoom ya. Silakan diisi absen itu. Oke. Nah, sekarang kita berlatih bagaimana cara kita untuk mensitasi artikel agar bisa mencapai 20 artikel ya. Oke. Sabar dulu, saya buka dulu filenya. Oke, silakan Bapak Ibu ya, jika ada yang ingin ditanyakan boleh lewat ini ya, lewat kolom chat. Ya, boleh lewat juga bertanya langsung. kolom chat juga bisa ya. Nah, ini misalnya ini ya, artikel pengabdian masyarakat ini. Oke, jadi itu ada link pretest dan posttest ya Bapak Ibu. Silakan diisi bagi yang belum isi, silakan diisi dulu yang pretest. Kemudian mungkin nanti untuk daftar hadir dekat-dekat mau selesai mungkin ya baru boleh diisi. Oke. Tapi linknya sudah kami kirimkan. Ya, saudara juga posttest Pak Kadar dikirim. Sudah. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa, contoh dari naskah ya, manuskrip apa namanya, pengapmas PJPM. Tunggu dulu, bagusnya diambilkan dulu Pak Kadar yang baru mungkin ya. Yang apanya Pak? Boleh kirimkan dulu template-nya PJPM itu. Oke, baik. Saya mengirim, butuh waktu lagi mendownload ini. Langsung kirim saja di chat situ. Kolom chat dikirim, tinggal kita buka. Oke.
Tunggu Pak ya, saya lagi. Jadi ini naskah yang sementara proses sekarang ini, mudah-mudahan cepat tapi tidak apa-apa lah, yang penting bisa terbit nanti September, kata September nanti terbitnya. Direview dulu dengan baik toh. Nah ini misalnya judul pelatihan pijat bayi sehat pada kader kesehatan di Loli, Kecamatan Banawa. Ya. Saya sudah kirim di chat Pak yang template-nya. Ya, saya buka dulu. Oke, ini ya, silakan Bapak Ibu juga yang belum punya template PJPM dan para mahasiswa silakan di-download itu di bagian chat, di kolom chat. Diklik saja kemudian nanti akan download. Oke, ini ada pertanyaan Ibu Fauzia. Sudah submit, sudah direview, oke. Saya langsung jawab dulu ya Pak Takwin sambil Ya, silakan. menyiapkan. Jadi untuk Ibu Fauzia, jadi saat ini editor itu lagi fokus untuk layout yang terbitan Juli. Jadi biasanya sih kalau sudah melalui proses review, insya Allah pasti akan publish Bu. Paling nanti kami akan periksa Agustus, insya Allah bulan-bulan Agustus. Jadi selesai yang Juli ini publish dulu, baru akan diperiksa yang semua perbaikan untuk yang periode Oktober. Gitu ya Bu Fauzia. Pak Kadar. Ya, silakan Bu. Ibu Widya, silakan Bu. Yang itu Pak saya sudah kirim kemarin. Kan memang awalnya ada kesalahan karena ternyata saya tidak mencentang autor. Oh ya. Itu Ibu kemarin di jurnal ini ya, jurnal Pengabdian Nasuha kalau nggak salah. Ya, itu insya Allah akan sama juga akan diproses Agustus Bu. Itu jadwal publishnya kalau yang Bidang Nasuha itu bulan Desember 2020. Ada yang terdekat ini ya? Yang terdekat itu jurnal Bu MCE. Apa itu MCE? Oktober Bu. Nanti kalau misalnya mau dialihkan, nanti Ibu tarik dulu yang di Bidang Nasuha, kemudian sesuaikan dengan template-nya MCE Bu. Nanti kami kirimkan ya? ininya. Oh iya. Ya. Template-nya ya. Itu sama. Ya. Itu sama dengan jurnal bidan juga Bu. Posisinya sama. Oh iya. Dan sama-sama dikelola dengan baik. Oke iya. Bu, nanti saya kirim di chat ya Bu. Oh iya. Tahu Bapak Ibu yang lain bisa submit di jurnal itu. Terima kasih Pak Silakan Kadar. Pak. Ya, ini contoh template dari PJPM ya. Nah, sekarang saya mau coba mengisi atau ya menulislah naskah saya di jurnal ini kan. Nah, pertama kan kita akan menulis judulnya itu. Nah, ini ada teknik mengcopy agar sesuai dengan apa yang diinginkan dalam template ini. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah ya. Bagi yang belum, kita coba belajar bersama ya. Nah, saya akan copy judul naskah artikel saya. Saya akan copy ya. Ya. Kemudian nanti tunggu dulu. Ya, tunggu ya. Misalnya ini. Tapi Pak, ini yang kelihatan di layar masih artikel Bapak yang tadi. Iya, saya stop dulu Pak Kadar. Oh ya, di stop dulu Pak, baru di-share ulang. Ya, ini template PJPM. Nah, semua sudah ada ketentuan di sini. Semua sudah ada, tinggal kita mengikuti saja. Nah, yang pertama kita akan mengisi judulnya. Nah, mengisi judul
kita akan copy judul yang telah kita siapkan di naskah. Ya, kemudian ini perhatikan cara copy ini supaya tidak repot-repot lagi kita ya. Kan sudah tahu ini kan maksimal 15 huruf, Arial 12, rata tengah huruf biasa. Nah, ini perhatikan ini yang belum tahu karena ada saya perhatikan juga mengkopinya mungkin kurang tepat sehingga susah lagi mengatur. Ini langsung otomatis dia mengikuti apa yang ada di situ. Jadi klik kanan ya, klik kanan, kemudian klik yang bagian A ini. Nah, itu. Jadi klik yang bagian A. Jadi sudah sesuai itu besar hurufnya itu. Tinggal nanti kita akan atur lagi mana yang huruf besar, mana huruf kecil ya dan seterusnya. Jadi tinggal hitung juga nih berapa kata ini, apakah 15 kata atau enggak ini. Nanti menyesuaikan dan seterusnya. Jadi begitu cara kopinya. Sama juga ini nama penulis di naskah kita kan sudah ada nama penulis. Nah, copy naskah itu. Copy nama penulis di naskah. Kemudian paste di template itu. Ya, ini nama penulis. Ya, kita tinggal paste di sini. Nah, cuma hati-hati juga mempastenya. Karena ada ini angka 1, angka 2. Ya. Jadi biar tidak repot nanti, kalau saran saya ya paste satu-satu saja. Supaya angka satunya ini tetap ada ya, sebagai penanda nanti dari mana ini afiliasi penulis ini. Begitu. Jadi demikian seterusnya ya. Jadi main paste, klik kanan, kemudian klik yang huruf A itu. Nah, semua seperti itu. Agar nanti langsung sesuai dengan tulisan huruf, besarnya huruf, kemudian jenisnya huruf dan sebagainya di template. Kemudian yang di garis-garis ini bukan urusan kita, ini urusan pengelola ini. Nah, urusan penulis ini saja mengisi kata kuncinya. Jadi nanti isi kata kunci. Ini hapus saja ini, hapus. Kemudian paste di situ. Ini juga hapus, paste di situ, kemudian juga hapus, paste dengan cara tadi itu. Nah, demikian juga di sini juga paste ya dengan cara tadi. Kemudian abstrak Inggris harus masuk di situ kita masukkan juga abstrak Inggrisnya. Tinggal paste seperti cara tadi. Insya Allah itu aman. Nah, kemudian di bagian pendahuluan sampai dengan selesai. Nah, ini pengalaman saya kemarin membuat naskah ini. Kalau saya pindahkan satu persatu naskah saya yang belum sesuai template, maka di bagian terakhirnya itu hilang aplikasi Mendeley-nya, bukan hilang. Ya hilang juga ya, atau aplikasi Mendeley tidak aktif lagi, sehingga susah untuk dibuat lagi satu-satu lagi. Aplikasi Mendeley-nya diklik lagi satu-satu, diperbaiki lagi dan seterusnya. Jadi bayangkan saya kalau 20 referensi, 20 kali memperbaiki. Itu agak susah. Dan saya belum dapat bagaimana cara yang bagus tuh, maka saya sekarang semua naskah saya itu saya copy semuanya dari pendahuluan sampai dengan daftar pustakanya. Kemudian saya paste di bagian paling akhir template ini. Nah, jadi saya paste di bagian paling akhir ini, saya paste di sini saja. Kemudian saya copy satu-satu, saya pindahkan ke atasnya. Jadi pendahuluan bukan di copy ya, pendahuluan saya kasih hilang pendahuluannya, kemudian saya paste di sini ini. Kan sudah kita ketahui kan bahwa artikel itu 2.000 sampai 4.000 kata. Biasa kalau di pendahuluan itu maksimal 200 kata. Jangan lebih kan dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau para mahasiswa perhatikan itu, Anda itu kebanyakan mubazir dalam membuat pendahuluan. Sampai 10 halaman, 8 halaman tuh. Jadi patokan kita jumlah kata itu, jangan melebihi 200 kata di pendahuluan itu. Karena nanti banyak yang dibuang juga, nggak dipakai juga. Jadi fokus kepada persoalannya apa, begitu. Jadi copy satu-satu ya pendahuluan, kemudian copy dia punya metode. Kemudian isi juga tahapannya ini 1, 2, 3, 4 ini. Berapa tahap kita punya pengabdian masyarakat. Kemudian hasil pembahasan. Jadi di sini foto kegiatan ya, bukan foto bersama. Tapi foto kegiatan, langkah per langkah dan seterusnya. Terakhirnya pembahasannya apa toh? Simpulan saran, kemudian daftar pustaka kita lengkapi, kita copy lagi. Nah, kita ambil tadi yang sudah ada di bawah sini ini, yang sudah saya copy di bawahnya, saya tinggal ambil pindahkan ke atas, sehingga tidak hilang
aplikasi Mendeley-nya tetap ada. Itu tentang cara mengcopy, memindahkan ke template ya. Karena kalau tidak pakai begitu agak susah kita. Nah, kalau tinggal klik kanan, klik huruf A itu semuanya mudah sepertinya. Nah, akhirnya muncullah seperti ini artikel pengapmasnya. Jadi sudah ada sudah ada judulnya, ini para penulis, kemudian afiliasinya sudah ada, dan ini email korespondensi. Nah, tadi kan saya mensubmitnya itu, maka saya punya email yang dicantumkan di sini. Karena saya nanti bagian yang korespondensi ya, jadi penulis sekaligus korespondensi. Sudah isi kata kunci, bahasa abstrak Indonesia, abstrak Inggris, keyword Inggrisnya, kemudian pendahuluan. Nah, ini diperhatikan pendahuluannya ini. Sebenarnya kalau pendahuluan ini juga ditelah oleh dosen bahasa Indonesia, sebenarnya juga ini masih ada hal-hal yang keliru ya. Nah, kalau ditelah oleh dosen bahasa Indonesia. Nah, tapi ya mudah-mudahan sudah oke lah begitu. Nah, dalam paragraf kita perhatikan, setiap paragraf itu harus ada ide utamanya. Apa ide utama dari paragraf itu kan? Nah, ini tentang salah satu stimulasi sentuh adalah pijat bayi dan seterusnya kan? Kemudian ini ada dari Pitre. Jadi satu paragraf ini ada 1, 2, 3. Ada 4 di sini, ada 4 kutipan, ada 4 referensi, ada 4 penulis, satu paragraf. Ini bisa juga sampai 5 penulis atau 6 penulis. Bahkan satu kalimat itu, ini misalnya satu kalimat ini, kalau ada kalimat begini kita dapatkan di artikel juga kan, yang sama dengan kalimat ini bukan hanya Pitre kita tulis di sini. Bisa juga tulis referensi bisa juga kita tulis penulis yang lain selain Pitre. Nah, tinggal nanti di Mendeley-nya di merger, digabungkan, kita tinggal klik ini kita klik begini, kita klik begini kalau dia 2 ya dan seterusnya, klik begini nanti di aplikasi Mendeley di bagian merger akan muncul itu, tinggal kita klik di situ. Maka satu kalimat ada 2 penulis yang kita citasi. Nah, sehingga nanti artikel kita di pendahuluan sudah kaya akan referensi. Kan lumayan tuh di pendahuluan sudah ada, misalnya pendahuluan, ada 15 referensi, sudah lumayan itu. Pembahasan tinggal tambah 5, tambah 10. Nah, sudah lumayan. Ini sudah ada 4 referensi di pendahuluan di paragraf 1 kan? 4 referensi. Kemudian paragraf kedua juga sudah lumayan banyak ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, paragraf 2 ada 7 referensi di situ. 7 apa 6 ini? 1, 2. Oh, bentar ya. 1, 2, 3. Ada 5 kayaknya juga ya. 5. Sudah 10. Paragraf 3. 1, 2. Sudah 12 kan? Jadi di bab 1 pendahuluan sudah ada sekitar 12 referensi di situ. Nah, ini kan bisa kita ambil di POP ya, publish or perish. Bagi yang belum tahu POP, silakan nanti dibuka di YouTube itu. Sudah banyak sekarang video tentang POP. Tinggal dinonton saja. Semua sekarang mudah. Atau Google Scholar, atau di Poltekkes ada ProQuest yang sudah dibuat kemarin pelatihannya. Banyak juga jurnal di ProQuest. Banyak juga. Ada juga Science Direct ya, Science Direct. Nah, tinggal nanti dibuka alamat webnya Science Direct. Nah, tinggal cari artikel di situ. Kemudian pindahkan ke tulisan kita. Kalau bagus nanti Pak Kadar mungkin dibuatkan kegiatan lain lagi ini cara menulis ini Pak Kadar. Karena ini butuh waktu agak sedikit lama dia kita buat satu-satu toh. Mungkin sekarang saya tinggal berikan gambaran saja berapa referensi setiap latar belakang misalnya itu kita harus perbanyak sudah supaya nanti di pembahasan tinggal menambah lagi dan menambah lagi. Nah, ini metode kemudian bagian alirnya, nah, ini hasilnya ya, hasilnya. Nah, hasilnya sudah ada di YouTube juga, silakan ditonton di YouTube. Ini kegiatannya ini. Kemudian ini pembahasan, ini hasilnya pretest, posttestnya ini. Kemudian, nah ini pembahasannya. Pembahasan paragraf 1 ada 3 referensi. Paragraf 2-nya 1, 2, 3, 4.
17 ya. Nah, kemudian ini ada 3 di bagian akhir ini, pas-pas 20. Simpulan saran, nah, kemudian daftar pustaka ini. Nah, daftar pustaka kalau kita perhatikan semua lengkap ya. Perhatikan ini, lengkap, ada namanya, ada tahunnya, judulnya apa. Ini nama jurnalnya ini Adima Saintika, volume 3, nomor 2, halamannya ini. Kemudian retrieved from, nah, diambil dari URL ini kan. Nah, dia tidak punya doi ini. Nah, terus ini ada doi-nya ada ini, DOI-nya ada, dan seterusnya. Semua lengkap ini. Nah, lengkap URL-nya, lengkap juga DOI-nya, lengkap nama penulis, tahunnya, judulnya, nama jurnalnya apa, volumenya, kemudian nomornya, dan alamat URL atau HTTP atau doi-nya. Nah, semua dilengkapi begitu. Jangan sampai tidak lengkap. Kalau tidak ada, kita copy paste di Mendeley, lengkapi semuanya. Agar nanti ketika kita submit, maka pengelola akan melihat sesuai dengan template dan memenuhi syarat untuk diteruskan ke review. Nah, kalau tidak nanti kita akan di-reject, ditolak artikel kita, naskah kita untuk diteruskan ke reviewer. Ya, cukup 20 referensi. Saya kira itu Pak Kadar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Takwin. Jadi sangat ini ya, jelas penjelasannya. Kemudian untuk memang untuk latihan misalnya jadi satu manuskrip ya, itu memang harus di sesi tersendiri Pak. Ya. Hari ini untuk ini saja pengenalan. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan Pak dari Resiva. Bagaimana tips agar ada motivasi untuk mempublikasikan tulisan, terutama bagi mahasiswa? Nah, biasa kan Pak, mahasiswa itu biasa ada praktek, itu kan sebenarnya potensi untuk dipublish dalam bentuk jurnal, artikel jurnal pengawas kan cukup besar ya Pak. Nah, kira-kira ada enggak tips dari Bapak untuk memotivasi mahasiswa? Kira-kira agar mereka mau... Yang pertama, baik Pak Kadar. Yang pertama Pak Kadar, yang pertama saya kira kita sudah tahu semua itu. Yang pertama kita harus punya alat ya atau kemampuan untuk menulis. Jadi ada ilmu kita atau kemampuan kita untuk menulis. Di antara tadi itu kemampuan menggunakan reference manager ya, kemudian kemampuan parafrase, kemudian kemampuan membuat kalimat, kemampuan mensitasi. Jadi harus ada itu dulu. Nah, kalau sudah ada itu nanti, tinggal berikutnya mood-nya itu. Karena bukan hanya mahasiswa ya, semua manusia begitu. Mahasiswa kah, dosen kah, siapapun orangnya, semua punya sifat malas kan. Nah, jadi nanti tinggal mood-nya itu. Kalau mood kita sudah bagus ingin menulis, maka jangan ditunda, segera ditulis begitu. Jadi kan kita sudah punya kelengkapan ilmu kan, sudah bisa parafrase, sudah tahu mensitasi, sudah bisa Mendeley, sudah mahir bikin kalimat, mana kalimat utama, mana kalimat penjelas, mana kalimat kesimpulan dan sebagainya, sudah tahu semua kita. Dan sudah punya ilmu untuk menulis. Nah, tinggal sekarang mood-nya. Kalau mood-nya langsung bagus, jangan lagi ditunda, langsung tulis. Ya. Kemarin kami itu artikel yang tadi saya tampilkan itu hanya saya selesaikan 1 hari pembahasannya. Ya, karena mood-nya bagus dan kemampuan menulis sudah ada. Ya, tinggal dituangkan dalam tulisan saja itu karena sudah punya kemampuan. Jadi begitu. Jadi kalau mood tidak bagus dan kemampuan tidak ada ya susah kita untuk menulis, apalagi nanti mau publikasi. Begitu Pak Kadar. Ya, terima kasih Pak Takwin. Mungkin juga bisa misalnya dibantu biaya publikasi ya Pak dari pihak kampus. Dan ya itu penting juga, artinya betul. Kalau mahasiswa, apalagi sekarang ya sudah rata-rata sih berbayar Pak untuk artikel pengapmas. Tapi untuk di Poltekkes itu semua free ya untuk internal. Kemudian juga mungkin pelatihan ya Pak, pelatihan seperti ini misalnya mungkin tiap bulan itu ada. Sehingga ada misalnya kelompok belajar, sehingga saling mengajak lah ceritanya. Jadi sehingga yang lain termotivasi. Seperti itu ya adik-adik mahasiswa sekalian.
Oke, ini ada di chat Pak. Ini agak ini ya tentang penelitian. Membuat 2 artikel ya, artikel jurnal untuk satu tema penelitian. Karena datanya banyak, apakah hal ini bisa dilakukan? Nah, mungkin ini Pak, kira-kira gimana? Oke, jadi ini Ibu Nur Fauzia ya. Jadi ini istilahnya adalah salami ya. Dan itu termasuk dari etika publikasi ya, etika apa namanya? Sebaiknya itu dihindari, Bu. Jadi etika publikasi itu kan ada fabrikasi, ada falsifikasi, ada plagiasi, ada duplikasi, dan ada salami. Jadi untuk yang Ibu tanyakan ini termasuk memecah studi ke beberapa publikasi. Ya. Nah, saya belum pernah ada pengalaman terkait hal ini. Kemudian mungkin kalau saya jawab pribadi ya. Jadi kalau saya sih sebaiknya kita hindari. Boleh kita lakukan, tapi variabelnya beda. Sebaiknya sih baik dependen dan independennya beda. Misalnya gini, kami kan sering penelitian stunting ya. Itu kan outcome-nya adalah stunting ya, tinggi badan per umur. Tapi kan biasa juga kami ada data tinggi badan. Jadi untuk di topiknya misalnya tentang gizi, status gizi ya, status gizi menurut berat badan per umur, kemudian berat badan per tinggi badan, saya pikir itu bisa dilakukan. Tapi kemudian isinya baik misalnya pendahuluan, kemudian pembahasan itu sebaiknya jangan sama dengan misalnya kalau kita buat dua artikel ya, sebaiknya jangan sama. Dan itu kan sekarang sudah ada cek ini Bu ya, cek apa namanya similarity. Jadi kalau misalnya kita punya tools itu ya kita bisa cek saja Bu, sehingga antara artikel yang A dengan yang B itu tidak sama. Untuk tips sih saya karena belum pengalaman Bu, jadi saya juga belum bisa memberikan tips. Tapi kalau saya sih selama misalnya variabel yang digunakan misalnya baik independen maupun dependen beda itu sah-sah saja ya. Dan lagi-lagi kan bisa kita kembalikan kepada pengelola jurnalnya untuk menilai ya si reviewer. Semoga terjawab ya Ibu Nur Fauzia. Ya, kemudian berikutnya Ibu Nunuk. Nah, ini Bu mohon diinfokan itu ID artikelnya berapa ya? ID apa namanya? ID artikelnya disubmit. Mungkin Pak Takwin boleh ditunjukkan yang mana sih ID artikel itu? Kemudian Bu, kalau misalnya kita mengalami penolakan misalnya ditolak di jurnal, itu sebaiknya kita konfirmasi dulu. Misalnya kita diberi waktu berapa lama untuk memperbaiki sehingga artikel yang kita submit itu masih bisa dimasukkan di dalam periode publish bulan berapa misalnya. Jangan misalnya sekarang dipublish ya ditolak 2 bulan atau 3 bulan kemudian baru diperbaiki. Nah itu akan masuk pada antrian reguler Bu, karena memang kami akui bahwa yang jumlah submit itu sangat banyak, sehingga memang kami sebenarnya juga cukup kewalahan. Oleh karena itu memang kalau ada yang misalnya ditolak seperti itu, sebaiknya langsung konfirmasi ke editor sehingga bisa tetap dimasukkan pada ID artikel yang ditolak itu, seperti itu Bu. Seperti itu ya Ibu, siapa tadi? Ibu Nunuk. Ya. Ini ada Dian. Saya Dian dari Prodi Luwuk. Cara menggenerate deep text dari Mendeley. Lah ini gimana caranya Pak Takwin? Cara menggenerate deep text dari Mendeley. Ibu Dian, ini maksudnya deep text-nya dari mana? Dari Publish or Perish kah atau dari mana? Mungkin bisa dikonfirmasi. Saya sebenarnya bingung Pak. Kemarin sempat baca bahwa salah satu ada jurnal yang meminta file deep text-nya itu dilampirkan. Oh iya. Okay. Tapi dari Mendeley katanya. Jadi bagaimana saya mengenerate daftar pustaka yang ada di Mendeley untuk format deep text itu. Itu Pak.
Oke, saya sudah paham. Nah, ini memang karena penilaian referensi itu sangat tinggi ya. Pokoknya kalau diakumulasi itu ada 8 skornya ya. Jadi sebenarnya itu sangat besar dan biasanya itu yang dimanfaatkan oleh pengelola untuk memperbaiki naskah. Karena kalau memperbaiki substansi kan agak susah ya. Jadi kalau ini masih bisa sih. Oke, ini tadi Ibu Nunuk ya. Jadi ID artikelnya itu ada di bagian ini 1336 ya, 1136. 1336. Oke, jadi kalau misalnya ditolak itu mohon dikonfirmasi kepada editor agar diberi waktu misalnya berapa hari untuk memperbaiki sehingga ID ini yang tetap dipakai untuk artikel perbaikannya itu. Oke, kalau tadi menjawab Ibu Dian, jadi seperti ini caranya Bu. Kalau kita menggenerate daftar pustaka ya. Oke, contohnya ini ya Bu. Apakah sudah kelihatan Pak? Ya kelihatan. Oke, jadi misalnya saya menulis artikel, tentang ini ya, remaja misalnya. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Misalnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Kalau ini kita generate ya, misalnya pengelolanya minta dikirimkan metadata ya, metadata dari referensi yang kita gunakan. Ini tinggal di blok saja Bu. Ya, di blok kemudian klik kanan, kemudian kita ekspor ya. Jadi di blok kemudian kita ekspor. Kemudian kita ini bibtex ya, bibtex. Misalnya judulnya artikel Cash Pro Remaja ya misalnya. Sudah, ini kita save. Ya. Jadi file inilah yang kita upload pada saat submit jurnal ya. Oke, ini artikel Cash Pro Remaja. Jadi ini biasa karena mungkin pengelolanya pakai Zotero ya. Jadi kalau kita pakai Mendeley kan itu bisa import otomatis. Tapi kalau Zotero dia belum bisa, sehingga mereka atau pengelola jurnal meminta metadata dan mereka biasanya lengkapi ininya metadata yang digunakan. Seperti itu. Semoga terjawab ya Ibu Dian. Ya Pak, makasih. Ya, oke. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Ibu Herlina. Dalam penulisan kadang terbentur pencarian jurnal internasional. Bagaimana trik mencari referensi? Oke, mungkin Pak Takwin bisa mencontohkan bagaimana sih cara mencari artikel ini, artikel jurnal. Apa itu Pak Kadar? Ini cara mencari. Kalau biasanya Pak Takwin mencari jurnal itu gimana? Mungkin bisa dicontohkan. Mencari artikel jurnal. Tunggu Pak Kadar, saya buka dulu. Saya buka POP. Saya buka dulu. Tunggu sebentar. Oke, tunggu dulu ya. Sabar. Ini sambil Ibu Nunuk ya. Oke, tidak diberi batas waktu. Oke, itulah Bu. Jadi sebenarnya itu adalah aturannya ya. Tapi memang untuk hal-hal misalnya memang butuh atau apa itu sebaiknya dikomunikasikan dengan editornya. Jadi bisa saja itu kan sebenarnya kalau di reject itu bisa dimasukkan lagi ke ID itu. Ya. Jadi sebenarnya tinggal dikomunikasikan saja. Jadi saya harus menanyakan dulu ya Pak ya. Jadi ya, ID lama saya pakai untuk new submission atau bagaimana gitu ya Pak? Ya, ini kalau boleh tahu Bu, ini kapan anunya artikelnya? Sekitar bulan Juni Pak. Oh, Juni ya, belum lama. Iya. Jadi memang salah satu masalah di jurnal kami itu Bu, sistem emailnya bermasalah. Ini sudah dicoba belum jadi-jadi. Jadi ketika ada pemberitahuan itu kadang tidak ada informasi ke email autor. Autornya juga mungkin tidak mengecek OJS-nya, hanya lupa. Ya, jadi itulah. Jadi memang harus sering. Kemudian untuk kasusnya Ibu, silakan Ibu di review discussion. Itu kan ada di review discussion, itu saja Bu di situ.
Itu ditanyakan dulu, baru saya submit. Ya, boleh. Halo Ibu Nunuk. Ulang atau karena mereka sudah email saya bahwa boleh di-submit artikel baru itu ya Pak. Ya. Boleh. Jadi harus ada di situ harus ada diklarifikasi dulu ya Pak ya. Baru nanti ditanyakan apakah harus dengan ID artikel yang lama atau new submission. Karena kalau new submission itu kan harus ID artikel baru kan ya Pak? Ya, jadi kalau Ibu pakai new submission itu sebenarnya sudah masuk untuk Ibu kan tadi mau Oktober ya. Iya. Jadi dia hitung lagi akan jadi kan diurut berdasarkan siapa yang submit duluan. Iya. Ya, jadi nanti Ibu kan sudah sampaikan ke kami. Nanti Ibu apakah Ibu tahu ini ya ID-nya, ID artikelnya Ibu yang lama? Ada Pak, cuma saya sedang di jalan jadi nggak bisa lihat laptop. Baik. Ya. Nanti Ibu kalau ada kontak di jurnal di WA saja Bu ya. Iya. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke Bu, ya. Ya silakan Pak Takwin. Iya, yang bertanya siapa kata yang bertanya tadi? Bu Herlina Pak dari sanitasi. Oh iya, Bu Herlina. Ini ya Pak. Ibu buka ini Bu, buka POP Bu. Atau download POP, publish or perish. Sudah ada Bu? Nah, nanti kalau sudah download POP, tinggal dibuka Bu. Nah, nanti semua akan nampak seperti ini. Jadi ini macam-macam jurnal. Ya, macam-macam apa istilahnya? Mesin pencari jurnal ini. Ada Grossev, ada Google Scholar, ada PubMed, ada Scopus, ada WOS, Web of Science, banyak ini ya. Ada Semantic Scholar. Terus diberikan tanda bintang 1. Nah, ini artinya free data. Jadi sumber datanya bebas digunakan, silakan dipakai. Tapi kalau yang bintang 2 ini free registration, required. Jadi harus registrasi kita baru bisa dapatkan datanya. Nah, kalau yang 3 ini external subscription. Nah, kalian biasa menggunakan Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian PubMed. Misalnya Scopus. Nah, ini ada beberapa yang mesti kita isi untuk mencari kan. Nah, misalnya kita cari siapa yang tulis misalnya. Atau kita mau cari keyword saja. Misalnya baby message, bayi ya. Kita karena ketentuan jurnal 10 tahun terakhir berarti 2012 sampai 2022. Atau mungkin kebanyakan, sudahlah kita kasih 2 tahun saja juga bisa. 2020. Nah, tinggal dicari saja, Bu. Nah, sekarang lagi mencari dia. Nah, ini semua artikel yang berkenaan dengan pijat bayi. Halo Pak. Oke. Wow. Tapi kan belum tentu kita gunakan ini. Nanti kita menyesuaikan dengan artikel kita yang kita akan tulis. Mana yang cocok misalnya. Silakan diambil Ibu ya. Nah, ini kan misalnya kita ambil yang 2 ini. N-Karates, Effect of Reflexology on Child Health. Systemic Review misalnya. Nah, ini kan ada DOI-nya ini. Ini saja di copy. Copy DOI-nya. Enggak mau lagi. Jadi DOI-nya di copy Bu, kemudian di paste manual nanti di Mendeley. Nah, nanti akan dicari oleh Mendeley nanti artikel I dengan judul ini. Kemudian simpan di Mendeley kita. Nah, ini menggunakan POP, publish or perish. Jadi banyak pilihannya, bisa kita juga bisa PubMed. Begitu Bu
Bu Herlina. Itu pakai ini Bu, pakai POP ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai Mendeley bisa juga Bu. Kalau ingin mencari ini ya, mencari artikel. Mungkin saya contohkan ya Pak Takin. Oke. Itu sekarang kalau mau cari referensi sih banyak tersedia ya. Sebenarnya biar di Google pun kita bisa cari. Kemudian Poltekkes kan sudah berlangganan Science Direct, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ini kita cari pakai Mendeley. Jadi kita tinggalin saja Bu, cari ininya ya, misalnya tentang apa? Sanitasi. Misalnya sanitasi dan stunting ya. Oke, ini adalah hasil pencarian. Jadi artikel terkait stunting dan sanitasi itu ada 1.252 ya. Kemudian kita batas ini Bu. Di sini misalnya tahunnya kita hanya mau ambil yang terbaru lah ya misalnya. Ini tinggal dicontreng. Oke. Kemudian kita ingin ini jurnal ya, artikel jurnal saja. Ini kita tinggal contreng lagi. Kemudian yang terakhir yang penting adalah karena sebaiknya referensi yang kita gunakan itu adalah open access, maka kita tinggal contreng yang bagian bawah, access type. Ya. Jadi setelah kita seleksi, kita menemukan ada 15 artikel terkait stunting dan sanitasi. Ya, kalau sudah seperti ini ya kita tinggal kita download dan menyesuaikan kebutuhan kita yang mana dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita pakai Mendeley itu bisa langsung di add di library-nya ini. Jadi ini salah satu dari sekian banyak cara ya, termasuk tadi yang Pak Takwin pakai POP. Ya, seperti itu Bu. Semoga terjawab ya Bu. Ya, oke, makasih Pak Kadar. Ya, terima kasih Bu. Bisa juga itu Pak Kadar dicontohkan Science Direct itu. Untuk Science Direct, mumpung kita berlangganan ya. Iya. Oke, coba mungkin Pak Takwin bisa. Saya agak susah dicari. Ini nih. Oke. Science Direct. Jadi Poltekkes itu ini lumayan mahal loh ini langganannya. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen yang di Poltekkes ini bisa dimanfaatkan. Itu pakai anu Pak, pakai akun itu kah? Tidak. Kita harus login Pak. Kemarin langsung ini kita enggak pakai login lagi. Iya, kan ada yang open access, ada yang berbayar. Jadi kalau yang open access ya tidak perlu sebenarnya pakai ini. Itulah yang login berarti bisa kita dapatkan semua itu ya Pak Kadar ya. Mereka tidak halang-halangi lagi kita dapatkan itu. Tergantung Pak, karena database yang Science Direct kan banyak sekali data jurnal-jurnalnya, jadi tidak semua dilanggan oleh Kemenkes. Kalau ini kan kayaknya apa namanya bebas ini ya? Iya, di sini dicari Pak. Maksudnya tinggal masukkan topik apa yang ingin dicari. Iya. Ya, tinggal di keyword boleh ya. Sanitation. Kemudian cari. Langsung cari aja. Iya. Ini juga banyak Ibu sekalian, Bapak sekalian, dan para mahasiswa. Ya. Dan sebenarnya kalau sekarang kan translate-nya Google itu ya cukup inilah. Ya, bagus Pak Kadar. Dibandingkan yang dulu. Dibandingkan 3 tahun lalu. Iya, betul. Ini ada 75.000 tentang sanitasi. Jadi tinggal dipilih. Ini bahkan yang 2023 sudah ada ya, sekarang 2022. Untuk tahun depan sudah ada publish ya. Ngeri. Kemudian prinsip centang juga sama Pak Kadar ya?
Sama kayak Ya, tadi. sama semua prinsip centangnya. Artikel type, publication title, Nah, ini subjek area. yang ada tulisan download PDF itu yang open access. Jadi kita tidak bisa tidak perlu registrasi. Ini sudah ada. Sanitation and Waste Management Practice. Jadi banyak ya. Bisa juga PubMed misalnya, langsung aja PubMed. Ya. PubMed, NCBI, banyak database. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang susah Pak Kadar ya, kalau kita sudah tahu semua, maksudnya alamat-alamat artikel jurnal yang bisa kita cari misalnya kan. Iya, betul. Iya. Tinggal kita buka saja. Kemudian, nah ini juga PubMed Bu. Oh iya, betul ini. Pak, iya. Sanitation diare ya, diare. Kita terus mau abstrak saja, full text. Jadi silakan dicari Bu PubMed-nya. Ya, oke Pak, makasih. Ada kalau Google Scholar kan sudah biasa, kita Google Scholar kan sudah lazim itu. Banyak mesin pencari. Nanti Bu, jadi sebelum ke sanitasi singgah dulu di kebidanan. Ada petak ini. Betul yang dekat itu petak nih. Iya. Artinya ini guru ini Bu, Pak Kadar, Pak Fahmi Bu, guru saya Bu. Semua guru Pak, kalau kita yang masih kurang-kurang, yang di atas yang guru-guru lah. Lihat mereka kita bisa menulis ini Bu. Betul. Alhamdulillah, iya. Suhu ini. Suhunya suhu. Oke, silakan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan atau tadi juga Pak, saya mengundang beberapa author dari Poltek kita. Jadi memang kami sampaikan Bapak Ibu yang kebetulan hadir ya, yang author. Untuk referensi memang kami akan pastikan lengkap ya, karena kami menerapkan reference linking. Jadi setiap referensi yang digunakan itu bisa ditelusuri secara online. Jadi harap dimaklumi ya Bapak Ibu, kalau memang agak di bagian referensi itu agak ketat sebenarnya untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan itu bisa ditelusuri secara online. Gitu ya Ibu Darmi. Poso hebat ini. Pak Kadar. Ya. Saya salpok dengan Pak Kadar Alis le. Oke, ini pakai ini Bu. Saya nggak tahu pakai apa namanya. Saya dari dulu saya cari pakai filter kalau nggak salah ini, tapi sampai sekarang tidak bisa di ini. Bisa nasi dengan air. Bisa nasi dengan boleh. Aduh. Kalau udah lagi Pak Kadar, kita akhiri Pak Kadar. Belum makan saya Pak Kadar. Oh. Iya, ini sebenarnya acara dadakan memang, karena Pak Takwin ini sudah langsung ditodong. Tapi alhamdulillah beliau berkenan. Ya, silakan satu pertanyaan lagi mungkin Ibu Feli, silakan. Oke, jadi enggak, hanya salah klik saja kayaknya ini. Oh, halo Ibu Feli. Oh. Jadi semoga ke depan rencana sih tiap minggu ya ada hal-hal yang ingin kita sharing kepada Bapak Ibu termasuk mahasiswa. Sebenarnya sudah langganan Zoom ya, sayang kalau tidak dipakai. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen yang lain yang mau berbagi silakan. Mungkin nanti tinggal dibuatkan ininya Pak Takwin ya, sertifikat. Iya. Oke, ada lagi kah yang ingin disampaikan atau request kira-kira topik apa lagi yang akan dibahas ke depan? Silakan di kolom chat. Kira-kira topik apa sih yang penting bagi dosen termasuk adik-adik mahasiswa yang perlu kita pelajari? Silakan 1 menit. Tadi saya sudah share ini ya. Kadar. Ya, silakan Ibu Feli. Iya, terima kasih Pak Kadar. Ini lalu pernah saya lihat story-nya Pak Kadar, saya kepo-kepo tentang trik bagi kami yang bahasa Inggrisnya lemah-lemah, yang trik translate
dari Oke. internasional. Coba mungkin bisa minta tolong dibuatkan dia punya jalurnya atau bagaimana. Soalnya cuma story, enggak terlalu jelas itu Pak Kadar. Terima Oke, kasih. baik. Oke, ini mohon maaf ya Pak Takwin. Saya sedikit ini sebenarnya juga perlu ya, apalagi bagi saya dan teman-teman yang keterbatasan ini dalam bahasa Inggris. Oke. Itu pakai, tunggu saya share dulu. Itu pakai aplikasi Zotero, Bu. Jadi Zotero itu salah satu reference manager juga, sama dengan Mendeley. Tapi masing-masing ada plus minus ya. Jadi kalau saya sebagai penulis artikel, itu saya condong menggunakan Zotero sebagai penulis artikel. Tapi sebagai pengelola jurnal, saya harus pakai Mendeley. Ya, jadi ada plus minus. Nah, salah satu fitur Zotero yang terbaru itu adalah bisa translate ya. Ini saya kasih contoh ini. Nah, ya. Jadi ada add-on ya, jadi semacam fitur tambahan. Jadi kita bisa translate dari bahasa apa menjadi bahasa apa ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Misalnya ini artikel berbahasa Inggris ya. Ini misalnya ini kita mau translate misalnya ya. Ini tinggal di blok saja. Itu langsung muncul di bagian sini, bagian kanan ya. Nah, kita kan kalau sudah seperti ini tinggal memperbaiki redaksi kalimatnya. Jadi ini ada banyak fitur ya dari Zotero. Bisa kita meng-capture gambar, misalnya kalau ada gambar, misalnya kita capture. Nah, ini kita bisa berikan komentar. Ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan anotasi. Jadi saya harap sih ke depan ada satu sesi ya tentang aplikasi ini. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang bukan berpindah sepenuhnya kepada Mendeley ya, tapi membanding ini bisa maksudnya dalam satu laptop ada Zotero, ada Mendeley, itu bisa bersamaan dia. Jadi tergantung kita mau gunakan yang mana. Nah ini ya. Oke, itu kelebihan pertama ya dari Zotero, kita bisa translate. Kemudian kelebihan yang kedua adalah misalnya ya, saya cari artikel ini misalnya ya. Jadi kalau kita punya DOI dari artikel, itu Zotero akan otomatis mencari PDF-nya ya. Ini saya kasih contoh, ada artikel tentang ini ya, penyusunan menu gizi seimbang. Ini saya copy DOI-nya, kemudian ke Zotero, mana ini ya, misalnya ini ya. Jadi ada di bagian atas ada gambar pena. Ini kita paste. Oke. Jadi salah satu kelebihan DOI itu seperti itu. Oke. Aku cari Skyhub. DOI. Oke, ini nampaknya belum ini ya. Oke, ini. Oke, yang ini ya, ternyata ini yang ini, pelatihan menu gizi seimbang pada ibu balita. Oke, ini langsung muncul nih PDF-nya di sini ya. Kalau kita buka, klik 2 kali, langsung ada di sini. Ya. Jadi kalau pakai Zotero, kita cukup DOI saja, itu filenya kalau datanya open access itu langsung bisa dicarikan sama si Zotero. Tapi kalau Mendeley itu belum bisa ya. Kalau Mendeley ya hanya metadata saja yang bisa dicari. Tapi kalau Zotero
sekalian dengan file PDF-nya itu bisa. Ya. Itu kelebihan yang kedua. Tapi kekurangannya adalah penyimpanannya sangat sedikit dibandingkan Mendeley. Jadi Zotero itu hanya penyimpanan kita itu hanya 300 MB. Ya, 300 MB. Sedangkan kalau Mendeley itu 2 GB, ya 2000 MB. Jadi sangat ini. Tapi sebenarnya dengan hanya file-file PDF yang satu file itu tidak 200 sampai 300 kilobyte itu sangat banyak. Bisa ribuan PDF bisa tertampung di dalam. Oke, untuk seterusnya nanti kita buka sesi lagi ya tersendiri untuk membedah Zotero. Gitu ya Ibu Feli. Terima kasih Pak Kadar. Ditunggu pelatihan khusus Zotero-nya lagi berarti ini. Siap. Itu nanti saya aja Pak Dedi, beliau sudah ini. Sudah oke kalau soal ini. Kalau Pak Takwin masih aliran apa? Mendeley. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, silakan diisi daftar hadirnya ya. Mungkin Pak, oke ini saya share kembali. Daftar hadirnya. Oke, silakan diisi ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan mungkin Pak Takwin pernyataan penutup kira-kira untuk memotivasi teman-teman yang lain. Silakan Pak. Kalau pengalaman Pak Kadar, menulis awalnya mudah, menulis awalnya susah. Tapi kalau sudah jadi, bahagianya sampai 7 hari 7 malam Pak Kadar. Oh iya, Iya. Ya. Itu saja Pak. Iya. Ya, jadi memang kalau sudah terbiasa akan ini Pak ya, biasanya akan lebih baik. Sebenarnya yang susah itu memulai lebih awal itu ya. Sekarang Pak Takwin sudah banyak bukunya ya, padahal baru awal tahun kemarin mulai. Semoga termasuk saya ya bisa mengikuti jejak Pak Takwin. Karena sebagai dosen ya sebaiknya kita ada peninggalan ya yang bisa dibaca oleh anak cucu kita ke depan. Baik, demikian kegiatan berbagi pengalaman kita sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, adik-adik mahasiswa. Dan yang terpenting adalah mengamalkan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin terakhir kita foto bersama, videonya dibuka. Terima kasih Pak Kadar. Pak Kadar, tunggu dulu. Ya. Pak Kadar punya alis bagus sekali. Ini pakai filter Bu. Aduh. Oh, saya bilang begini tadi sama Bu Yuni. Saya bilang sama Pak Kadar punya alis lebih bagus dari saya punya alis. Saya sudah garis-garis kasih bagus, ternyata ada paling rahasianya. Ya Bu. Ibu selfie, Ibu Widya yang ukir itu. Aduh, coba bandingkan Pak Kadar punya alis dengan Ibu Lisda. Nah, loh. Aduh, bagus sekali. Bagus itu filter Ibu Lisda, orang pakai, baru orang taruh di